Siapa dalang dibalik kerusuhan demo DPR? Pertanyaan ini seperti kaset rusak yang terus diputar, tapi tak pernah ada jawaban pasti. Apakah kata dalang hanya dipakai untuk menyelamatkan wajah individu? Atau justru untuk melindungi kekuasaan dari tanggung jawab atas api kemarahan rakyat yang sudah membara? Ironisnya, istilah dalang kini lebih mirip jubah gaib, membuat semua pihak bisa bersembunyi di baliknya tanpa pernah tersentuh kesalahan. Kalau kita runut ke lapangan, tidak ada satupun data valid yang membuktikan adanya dalang tunggal. Polisi mencatat lebih dari 3.195 orang ditangkap sepanjang 25 hingga 31 Agustus 2025. Dari jumlah itu, 55 orang ditetapkan sebagai tersangka, mayoritas pelaku lapangan. Tapi publik justru dijali narasi, ada mafia, ada antek asing, ada oligarki lama, ada aktor intelektual. Semua spekulasi tanpa data kuat. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang diuntungkan? Kalau demo dianggap orkestra, pemain musiknya banyak, tapi siapa konduktornya masih jadi misteri. Ada yang menyebut nama Riza Khalid, pengusaha migas yang statusnya buron dalam kasus korupsi Pertamina. Ada yang menunjuk lingkar lama Jokowi, yang katanya kehilangan kenyamanan ketika Prabowo mulai diusut mafia tambang dan sawit. Ada pula yang mengarahkan telunjuk ke antek asing ala George Soros dan kawan-kawan. Tapi sejauh ini, semua masih opini, belum fakta. Rumah penjabat dijarah, fasilitas publik dibakar, kantor DPR dan Polres dirusak. Dari sisi rakyat, ini mungkin dianggap pembalasan simbolik atas gaya hidup elit yang pamer tunjangan 50 juta per bulan sambil joget-joget. Tapi dari sisi politik, chaos semacam ini justru bisa jadi alat pengalian isu. Perhatian publik terbelah, bukan lagi soal DPR yang menghina rakyat, melainkan soal aparat melawan demonstran. Dampaknya nyata, kerugian miliaran rupiah dan investor asing mulai menunda komitmen investasi. Menurut analisis BBC Indonesia dan UGM, artinya ada pihak yang diuntungkan dari citra Indonesia yang tampak kacau. Menurut Syahgan Nainggolan, sejak Januari 2025 isu sensitif terus digoreng. PPN 12%, konflik Pulau Aceh, keributan nikel Raja 4, kelangkaan gas melon. Kalau satu isu gagal, bikin gaduh, tinggal tambah bumbu baru. Prabowo sendiri melawan dengan jargon antek asing. Masalahnya, istilah ini lebih mirip legenda horor kota. Semua orang takut, tapi tak ada yang tahu hantu mana yang dimaksud. Jadi siapa dalang demo DPR? Sampai hari ini jawabannya tetap kabur. Nama-nama bertebaran di udara, Riza Khalid, antek asing, oligarki lama, bahkan menteri-menteri yang disebut insubordinasi. Tapi tidak ada data konkret. Dalang lebih mirip mitos ketimbang fakta, dan sementara rakyat sibuk menebak siapa biang keroknya, elit justru punya waktu ekstra untuk cuci tangan.